Anjay. Nanti lo di penjara abis gini ya. Enaknya Jangan dipanggil panggil, apa? ya jangan manggil gua Mbak yang pertama ya. Iya, emang kenapa kalau dipanggil sejalur gak sih sama pelajaran lu dulu waktu S1? Pasti enggak kan? Dairy Talk, keluarin yuk. Selamat datang Mbak Arya di Dairy Talk. Gimana nih? Enaknya Jangan dipanggil panggil, apa? ya jangan manggil gua Mbak yang pertama ya. Iya, emang kenapa kalau dipanggil? Karena gue nggak suka gitu orang manggil gue Mbak. Dan lagi juga kalau gue selama di Turki nih, Mm-mm. orang tuh manggil gue Empok. Kenapa Mpok? Empok. Sebenarnya sejarahnya apa ya? Gue lupa inget sih. Oh iya, jadi dulu tuh gue kan datang ke sini YTB ya. Apa namanya? Orange gitu kan, YTB. Pelajar. Burs apa? Beasiswa. Mm-mm. Nah ada satu teman gue namanya Gesta. Lu kenal nggak? Oh Gesta, ya Dia kenal. itu mantan ketua PPI Turki 2000 periode 2018-19. Iya, 18 Ya, benar. jadi gue dulu satu tim juga sama dia. Mm-mm. Nah dia adalah orang pertama yang manggil gue empok-empok. Jadi waktu gue persiapan nih, mulai dari apa namanya di kedutaan apa segala macam, dia yang udah manggil gue empok duluan. Jadi dia menyebut gue empok Arya. Nah itu Jadi, kebiasaan. Jadi dia nggak kenal sama sekali sama lu. Enggak, jadi awalnya ya kenal lah, kan akhirnya kenal ya. Maksudnya namanya Iya, itu kan bareng-bareng. akhirnya. Iya, Tapi ini maksudnya- kayak gue misalnya, empok, iya. emang enak ya? Iya nggak tahu, kata dia karena katanya gue orang Bekasi, jadi lebih cocok dipanggil empok ketimbang Jadi lu Mbak. anak Bekasi, ya, oke, anak Bekasi. Kenapa lo kayak nggak suka gitu? Tahu gue anak Bekasi Enggak langsung kok. langsung. Enggak lah, enggak apa-apa, anak Bekasi itu biasa, Bangga gue sebagai anak Bekasi. Oh iya, nyampe dong. Turki kan? Iya dong. Siapa? Hebat. Mana lagi ada nggak anak Bekasi di Turki? Ada sih. Ada banyak ya. Banyak sih sebenarnya. Jadi semenjak gue menginjakkan kaki Iya, banyak ya iya. anak Bekasi. Jadi gara-gara elo, anak Bekasi banyak di sini. Kurang ajar. Tapi lu kenapa sih? Lu kenapa kok bisa ceritanya gimana sih kalau lu tuh awal-awalnya kok ada kepikiran buat ke Turki, terusnya apa emang ada mungkin lu tuh merasa kayaknya gue pinter nih, gue ngambil beasiswa aja lah. Gue mau sombong gitu ya. Oh, Gue iya. pintar, masa sih gue gak ke Turki gitu kan. Gila lo. Iya. Kenapa Turki sih anjir? Kenapa Turki anjir? Kok anjir sih, anjay aja dong. Anjay, jangan dong. Nanti lo di penjara abis gini ya. Gak apa-apa sih, gak bakal di penjara juga, lu jauh cuy. Oh, iya. Di Turki ya. Hukumnya nggak berlaku. Sombong amat nih orang. Ya, lanjut. Jadi apa ya? Gue pertama ke Turki sebenarnya orang pada bertanya-tanya juga sih, karena begitu gue ngabarin gitu, gue kan orangnya senengnya ini ya, kejutan gitu ya, nggak suka ngomong-ngomong jauh-jauh hari gitu. Misalkan gue punya planning apa, gue biasanya diem-diem aja gitu. Pas udah mau jadi, biasanya baru gue ngomong ke orang. Oh, jadi lu banyak apa diem aja gitu. Iya, gue tuh orangnya emang kelihatannya kayak wawai gitu kan, ngomong banyak gitu. Tapi sebenarnya gue kalau punya planning apa tuh gue cenderung udah diem aja. Jadi gitu diem kan. aja. Iya, dan sebenarnya rencana gue ke Turki tuh sebenarnya udah lama banget gitu. Jadi dari gue SMP tuh udah kayak punya gambaran gitu ya. SMP loh, iya, SMP. Jadi iya. udah ada Turki tuh di kepala dari SMP tuh. Iya, jadi gini kan gue anaknya agak aneh ya sebenarnya, maksudnya. Emang aneh sih. Bukan aneh, emang aneh. Emang aneh gitu ya. Cuman maksudnya orang kalau ngeliat gue gitu, kalau belum kenal biasanya Arya paling anaknya senengnya have fun, terus kayaknya dugem atau apa dari packaging gue kelihatannya kayak gitu. Padahal gue orangnya tuh seneng banget kayak baca, gue tuh seneng menyendiri gitu. Iya. Nah, waktu SMP tuh salah satu pelajaran favorit gue adalah sejarah. Aduh. Sejarah, coba bayangin lu, orang mungkin pada benci sejarah. Anjir, gitu. Sejarah Gue suka banget sejarah. Enggak cuma sejarah sebenarnya, ada geografi juga suka. Terus IPS banget lah ya. Enggak, IPA gue juga suka, biologi gue suka. Kayak anatomi tubuh tuh gue suka banget gitu. Makanya dulu sempat pengen jadi dokter juga, cuman karena takut sama darah gitu kan, jadinya udahlah gagal gitu. Terus? Nah, waktu SMP ini guru gue tuh bilang soal sejarah apa Ottoman, Bizantium gitu-gitu, Sumeria, Mesopotamia gitu. Nah, dia pas menyebutkan itu tuh kayak ada sesuatu gitu, elektrik lah kalau bahasa Turkinya ininya apa ya? Bukan elektrik. Inner apa? Masih ada kayak ya getaran-getaran gitu yang ketika gue mendengar kisah itu tuh kayak wah, gue pasti bakal ke Turki nih gitu. Dan gue tuh udah merasa yakin gitu kalau suatu hari gue pasti akan tinggal di Turki. Dan dan itu tuh
maksudnya sensasi itu tuh kayak gue nggak akan lupa gitu. Dan seiring berjalan waktu pas gue SMA dan mulai menghadapi kenyataan hidup gitu kan, ya udah akhirnya gue mikir, wah kapan ya gue ke Turki, udahlah. Oh itu masih lu tuh masih berpikir Tapi gua gimana pengen ke Turki, caranya? gua pengen Turki. Tapi gue tuh ke Turki tuh bukan kayak kepengen banget ngapain tuh, enggak, pokoknya gue tahu aja gue bakal ke Turki gitu. Dan akhirnya pas kayak mau kepikiran mau nikah lah di sini, nggak kepikiran sama sekali. Lah, tadi kan lu bilang kan gue nggak kepikiran mau ke Turki tuh, yang penting itu nyampe sini. Dan gue tuh karena gue suka sejarah itu kan, makanya gue kan dulu tuh sempat punya cita-cita pengen jadi arkeologi. Jadi arkeolog maksudnya. Jangan Nyokap gue juga itu kata-kata nyokap gue banget. Kamu ngapain jadi arkeolog? Panas-panasan, gak ada duitnya. Coba nyokap gue nonton Lara Croft habis itu kan, gila arkeolog seksi gitu kan. Coba gue jadi kayak dia kan. Nah pokoknya nyokap gue nggak setuju lah gue jadi arkeolog, tapi gue tuh suka banget sama benda-benda yang namanya benda-benda sejarah, terus oh gitu, iya kuno gitu. Pokoknya gue seneng banget ngomongin masa lalu gitu, makanya mantan gue udah nggak tahan sama gue. Aduh, berarti lu tuh, iya. Karena gue selalu ngomongin masa lalu terus gitu kan. Oh iya. Terus akhirnya ya udah, gue mikir pokoknya gue harus ke Turki. Gue pengen jadi arkeolog karena tadinya, tapi ternyata kehidupan berkata lain. Akhirnya gue mikir, oh ya udahlah gue pending dulu nih cita-cita ke mana, lu ke sempet Turki. Pending karena gue kan tamat SMA tuh gue sempat kerja kan. Oh iya. Kerja terus baru kuliah S1 dan itu banyak banget lah istilahnya kehidupan gue yang warawiri, yang warna-warni, yang istilahnya apa ya kalau dibilang tuh kayak masa-masa susah lah gitu ya. Masa-masa gue susah, struggle banget. Jadi gue kayak ya udahlah ntar aja, siapa tahu ini tuh kayak cuman euforia aja, gue pengen ke Turki sih. Kayak nggak pengen bener-bener pengen gitu ke Turki. Oh jadi lu juga sempet pupus nggak sih? Bukan pupus sih, tapi kayak lebih ya udahlah gitu. Kalau emang hidup berkata lain ya udah gue ngikutin hidup aja gitu. Let it flow aja tuh. Jadi kayak pokoknya gue yang penting usaha aja, masalah hasilnya apa ya lihat nanti gitu. Tapi ternyata pas tahun 2015 waktu itu gue lagi kerja di salah satu, perlu gue boleh sebutin gak sih? Ya nggak usah lah ya. Nggak usah lah ya. Bidangnya aja. Jadi gue tuh sempat jadi presenter bola kan. Oh presenter bola. Malam-malam tuh? Ya enggak dong. Enggak dong. Cuma enggak. Sabtu Minggu kerja. Sabtu Minggu tetap ya. Iya, lebaran nggak boleh lebaran gue. Yang bener-bener itu bener-bener presenter ya. Iya presenter. Jadi sebenarnya bukan TV sih, tapi kayak apa namanya, situs olahraga gitu ya, website. Nah si website ini di bawah maksudnya satu anak perusahaannya TV, salah satu stasiun TV yang besar di Indonesia. Apa ya kalau bahasa Indonesianya itu kayak apa misalnya ya? RCTK nih, RCTK nih bawahannya ini ada apa gitu. Pokoknya lupa bahasa Indonesianya. Ya sebut saja ini stasiun SCTV gitu. Ya. RCTK nih bawahannya dia punya anak cabang namanya RCTK. Nah pokoknya dia ya salah satu yang dimiliki oleh stasiun TV di Indonesia. Tapi lu pas waktu kerja di stasiun TV itu emangnya lu nggak nyaman gitu? Bukan nggak nyaman sih, cuman maksudnya ya gue senang gitu ya, maksudnya kayak presenting gue senang. Apa namanya, karena kan gue juga S1-nya broadcast ya. Dan gue senang ya komunikasi, ketemu orang baru gitu. Cuman di satu momen gue tuh ngerasa bahwa you know lah, di Indonesia kalau lu jadi presenter bola, lu tuh punya kewajiban kayak pakai baju seksi. Oh itu emang harus? Iya semacam itulah. Maksudnya gimana ya, untuk menarik, karena kan sebagian besar penonton adalah laki-laki, ya nggak sih? Iya. Tapi kenapa presenternya wanita? Ya. Untuk menarik apa namanya, istilahnya penonton lah. Nah gua suka nonton bola dan presenternya nggak cewek cowok, karena gue suka bolanya. Tapi emang ada ya orang. Tapi kan lu ada nilai plus nggak sih ketika lu lihat presenternya cantik, seksi? Jujur, enggak. Gua karena gue normal. Bukannya gue nggak. Gue maksudnya ya gue lebih kayak tertarik kayak misalnya, lagi ada berita tentang
klub yang gue suka nih, gue pasti lebih fokusnya ke Tapi kan ketika lu lihat ceweknya enak dilihat, presenternya, terus jago ngomongin Manis bola, sih. iya, maksudnya pinter ngomongin bola, pinter ngomongin olahraga lain, lu pasti ada rasa, wih gila, olahraga lain tuh. Maksudnya badminton. Nah. badminton kayak, Oh ngerti bola ya, cewek ngerti bola kan ya. pasti punya nilai plus ya Iya nggak sih, sih? bener sih. Nah, gue sih nggak masalah di situnya. Cuman di satu momen ada momen ketika gue diminta untuk pakai baju yang terbuka gitu ya. Oh ada, lu pernah digituin? Iya pernah lah. Namanya juga ya you know lah kalau Iya, ya lu kerja di entertainment. ya entertainment dan gue ngerasa kayak bukan diri gue gitu. Maksud gue tuh punya idealisme. Kenapa sih mesti gue istilah jual badan untuk meningkatkan rating gitu? Tapi lu tetap lu lakuin waktu itu tuh. Ya gue lakuin hanya sebatas yang gue mau aja. Maksudnya gini, kayak gue kan tipe orang yang nggak apa-apa lah gue pakai celana pendek gitu ya, Iya. pakai bukan sesuatu yang menurut gue kayak ya orang kan beda-beda ya. Iya, Cuman iya, menurut orang beda. gue pakai celana pendek nggak apa-apa asal lo ada batas pendeknya seberapa Bener. sih gitu. Nah selama itu tidak di luar dari batas idealisme gue nggak apa-apa gitu. Cuman ada di satu momen gue disuruh menjadi seperti presenter yang lain gitu dan itu tuh yang bener-bener totally seksi banget yang gue bilang gue nggak bisa kayak gini. Gue Tapi lu tolak gitu. itu? Ya gue tolak permintaan itu. Terus ya sempat gimana ya kayak ya kurang inilah. Gue ngerasa kayak ya ini bukan jalan gue mungkin karena mereka juga kan mungkin ada permintaan khusus atau apa gue nggak ngerti lah dan gue di situ gue mikir ya udah kayak gini caranya mungkin gue harus apa namanya kayak meningkatkan diri gitu karena waktu itu gue masih lulus S1 doang kan gue jadi mikir yaudah deh kalau emang kerjaannya cuma begini doang gitu menurut gue apa salahnya gue daftar S2 ya gak sih untuk meningkatkan kemampuan gue gitu kan terus ningkatin titel gue juga gitu kan terus nambah pengalaman juga. Nah di situ gue tadinya mikir pengen S2 di Indonesia gitu yang kayak apa namanya gue udah kerja kan ya gue udah kerja sayang banget gitu kalau gue tinggalin tapi gue mikir lagi gue kerja di entertain bener. Yang Sabtu Minggu aja gue nggak bisa ada waktu buat keluarga gitu libur seminggu sekali itu pun kadang suka ditelepon kayak nanti kesini ya emang gitu kalau ya. entertain gitu emang Iya makanya gue mikir kalau gue berarti, kuliah sorry, sambil kalau gue potong berarti lu tuh sempet ke lapangan juga gak sih? Oh iya dong. Oh lu juga sempet kayak ke ketemu lapangan? pemain bola siapa gue wawancara sempet ketemu main bola ya dong. Terus ke GBK gitu kalau ada apa namanya tanding apa segala macam gua nonton tuh gratis dong lu? Oh iya dong pasti Anjir, dan ada kartu pers itu kan makanya lu kalau punya kartu pers juga kemana-mana kan enak gitu. Iya sih kan. benar. Makanya salah satu keuntungan jadi jurnalis tuh itulah. Tapi kalau gue boleh tanya, lu pernah nggak sih pas waktu lu kerja nih, ini kita ngomong kerja dulu ya. Waktu lu kerja di apa? Di stasiun televisi itu tuh, lu pernah nggak sih dapat kayak tawaran atau nggak dapat dari luar kerjaan gitu kayak? Nah sebenarnya gue pengen kayak gitu kan. Yang gue tahu kan bisa ya seperti iya, itu. Emang cuman kebetulan waktu gue kerja di tempat itu nggak bisa kayak gitu. Makanya gue nggak bisa cari freelance. Jadi gue bener-bener pure harus fokus di tempat situ. Dan gue bilang gue nggak bisa kayak gini. Maksud gue kan cuma presenting doang ya di sini. Ya masa sih gue pengen ningkatin diri gue kan ke tempat lain gitu. Gue pengen cari yang lain, tapi mereka nggak ngizinin gitu dengan alasan lo harus fokus karena banyak banget ininya apa namanya kayak pertandingan apa segala macam yang lo harus standby terus gitu. Dan gue bilang ini nggak membuat gue berkembang gitu loh. Jadi ya udah pilihan gue adalah gue mendingan resign aja. Oh jadi lo kira resign tapi sebelumnya gue daftar dulu nih S2 gitu. Jadi gue pokoknya di situ udah mikir-mikir kayaknya gue nggak bisa mempertahankan di sini karena gue ngelihat jenjang karirnya juga gini-gini. Itu aja. Gitu aja. Iya, jadi gue mikir yaudahlah mendingan gue S2 aja. Dan saat itu gue mikir kalau gue S2 di Indonesia kayaknya nggak mungkin karena waktunya nggak bisa juga kan. Maksudnya nggak bisa juga karena gimana? Kan padet ya waktunya. Tadi gue bilang kan kerjaannya padet kan. Untuk kuliah sambil kerja. Oh I see. Nggak bisa. Terus ya udah. Tapi kan ada kuliah S2 kelas karyawan yang lu tahu sendiri lah. Iya, ada online gitu. Online atau Sabtu Minggu. Tapi bener juga sih Sabtu Minggu susah libur juga ya. Iya, susah. Makanya akhirnya akhirnya gue putusin udahlah gue resign. Tapi gue pengen S2 itu gue nggak ngeluarin biaya sepeser pun. Jadi gue pengen S2 tuh bener-bener gratis.
nyari beasiswa gitu. Nah, gue mikir di Indonesia ada nggak sih gitu yang ngasih 100% beasiswa. Setelah gue cek gitu ya, kebanyakan mereka harus menyertakan surat tidak mampu. Oh. Jadi kayak harus ada surat RT RW atau segala Tapi- macam, dan itu biasanya program S1 ya nggak sih, bukan S1 S2. ya benar. Tapi lu kok sebenarnya mampu untuk membayar untuk Mampu apa? tapi gue nggak mau. Maksud Oh, gue Emang udah prinsip lu tuh. iya, gue ya kan pengen udah. sombong ya nggak sih? Iyalah. Masa nggak bisa sombong sih? Gue kan pengen sombong gitu, pengen deh gue dapat beasiswa loh. Iyalah, gitu. itu kebanggaan loh. Iya, Wajar. jadi gue mikir pokoknya gue pengen nih S2 ini gue nggak ngeluarin biaya sepeser pun gitu. Jadi Mm-mm. kira gue mulailah cari-cari beasiswa tuh waktu itu. Di Nah, internet. di internet lah, masa Kirain di di koran masih. buku tabungan. Oh, Terus enggak selama itu ya. Terus, iya, terus habis itu ya udah gue nyari. Ternyata nemu lah gue ada 3 beasiswa yang menurut gue potensial. Yang pertama adalah beasiswa Rusia, terus beasiswa Belanda, sama beasiswa Turki. dan yang keterima Sebenarnya tadinya gue mau daftar semuanya, cuman yang Rusia ini ada satu hal yang gue nggak srek. Pertama adalah harus wajib belajar bahasa Rusia kan, dan gue nyoba-nyoba buka bahasa Rusia tuh kayak, aduh gue nggak sanggup nih. dah kan di sini kan juga harus belajar bahasa Turki, Bo. Nah tapi kan Rusia itu abjadnya beda ya nggak sih? Ya kalau lu ya sih, Ya abjadnya tuh ya. pusing gitu, dan gue sempat buka-buka, nih kayaknya gue nggak sanggup deh. Udah gitu mereka tuh apa namanya, belajar kelas bahasanya tuh bayar sendiri, Oh, nggak gratis. nggak gratis. Jadi gratisnya cuman kuliahnya aja. Kalau nggak salah 20% ya, dan tiket pesawat juga ini nggak sih? Tiket pesawat yang Sendiri nggak sih? nggak tahu Gue deh pernah gua. baca, gue juga sempet cari-cari soalnya. Iya, Cuman tok kuliah doang. iya kuliahnya pokoknya di sana Sama lu gratis. tuh tinggal di mes Kalau tinggal juga setahu gue nggak dikasih biaya. oh dapat dari ini, aduh lupa gue namanya. Jadi apa sih yurt bahasa Indonesianya apa sih? Asrama. Asrama. Sombong banget, gila lo udah nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak gitu. Jadi maksud gue, kalau gue juga pernah ke Rusia kan, dan gue juga banyak teman-teman Rusia, dan di sana tuh murah banget. Kalau buat asrama Indonesia tuh cuman 200.000 satu bulan tuh 200.000 300.000 cuy. Kalau dirupiahin ya. Iya. Iya, dan mungkin ya murah gitu. Heeh. Nah, terus makanya banyak mungkin orang Indonesia ke sana. Cuman gue di situ mikirnya kayak, ngapain gue kalau masih ngeluarin duit ya nggak sih? Iya, Kalau nanggung gue ya. iya, gue maunya yang pokoknya 100% gue gratis. Gue nggak mau ngeluarin biaya sepeser pun gitu Pantesan kan. tadi pas gue pengen kasih hadiah, kalau ini gratis nih, oh kayak gitu tuh lo ya. Iya. Bahagia banget kan Bahagia gue. banget. Iya, gue pokoknya Pokoknya ada kebahagiaan. gue. Sekarang kalau pengen ngebahagiain Arya cuma satu, kasih dia gratisan. Itu tuh udah seneng banget ya. Seneng banget Seneng gue. banget. Kasih Apapun yang penting gratis. Nggak gitu juga lah. Nah, gitu juga lah ya. Nah terus lu daftar nih ke Rusia, ke Iya, Turki. Terus enggak, akhirnya gue sempat mau daftar yang Belanda juga Oh, kan. Yang Belanda. Belanda itu juga setahu gue gratis 100%. Cuman yang jadi masalah adalah harus menyertakan ini loh, tes TOEFL itu loh. Nah gue kan nggak pernah tes bahasa Inggris kan selama ini. Bahasa Inggris lu jelek ya? Ya nggak tahu ya, tergantung orang yang ngobrol sama gue Bener aja. sih, Kalau kok- lu ngerti ya udah berarti bagus. Iya, gue juga gitu aja. Persiapan grammar. Iya, Yang penting kalau lo ngobrol ngerti, nyambung. ya kan. Iya. Buat yang orang yang nggak ngerti bahasa Inggris mungkin Ya, gila jago banget Arya gitu. Eat now. Eat now. Eat now gitu aja udah. Nah, terus akhirnya lu Terus udah akhirnya pupus nih ke karena- Belanda. Ke Belanda gue nggak bisa karena harus bikin jurnal, dan waktu itu gue lagi ada kerjaan. Jurnal Jadi harus untuk- artikel. Jadi bikin artikel 500 kata atau something like that lah. Gue lupa, kayak 1000 kata atau apa gitu. Kayak motivasi lah, motivation letter Nah, gitu lu lah. terus langsung ke Nah terus dapet habis Turki. itu enggak, gue tuh mikir kayak gila nih, gue sibuk banget kan, nggak bisa. benar. Yaudah akhirnya gue Oh, tinggalin. jadi lu tuh posisi pas waktu di apa? Buat apa? Daftar apa sih? Beasiswa itu Beasiswa itu lu tuh berarti masih kerja. masih dong. Ya masa gue resign dulu baru daftar beasiswa. Bener. Gue nggak mau kayak gitu kan. Terus Mm-mm. ya udah pokoknya gue daftar. Akhirnya gue fokus lah daftar di Turki aja gitu. Mm-mm. Pas gue daftar di Turki, ternyata beasiswa Turki tuh salah satu beasiswa yang secara administrasi Mm-mm. itu paling mudah lah dibandingkan Mm-mm. beasiswa dari negara lain. Maksudnya Mm-mm. nggak bikin ribet gitu. Jadi ya udah gue daftar segala macam. Itu tuh untuk ke
Turki. Turki. Heeh. Nah, terus dikasih suruh milih 12 universitas gitu. Mm. Tesnya juga interviewnya di Indonesia, di kedutaan besar Turki di Indonesia. Jadi gua nggak mesti ke Turki Iya gitu sih. kan. Ya udah, gue daftar, kebetulan masuk. Turki itu adalah salah satu beasiswa yang menurut gue itu lumayan gampang. Lumayan gampang dalam artian secara administrasi. Kalau masalah diterima atau enggak itu tergantung dari rezeki ya. Ya nggak sih? Oh iya dong. Pokoknya jangan terlalu berharap dulu ya. Iya, pokoknya ya optimis boleh tapi jangan ngarep gitu. Oh, tapi lu suka berharap gak sih? Enggak sih. Gua orangnya tipe orang yang kalau udah kira-kira nggak dapet ya udah mendingan move on. Oh gitu. Iya. Jadi lu nggak pernah gagal move on gitu, nggak pernah lu inget-inget Iya kayak. pernah sih, cuman butuh proses kan. Biasanya gue Oh iya benar. Iya, biasanya gue kalau udah tahu nih kira-kira nggak mungkin bisa maksudnya nggak bisa dipertahankan atau apa, mendingan gue langsung move on. Move on. Ini jadi ngomongin apa sih? Kayaknya Ya udah ngomongin lanjut ya. Terusnya lu daftar nih, daftar lu cari dulu di internet. Cari di internet tanpa mentor ya. Orang biasanya daftar beasiswa pakai mentor kan, kayak yang gua tahu gitu, misalkan tahu beasiswa Turki dari mana, dari temennya. Emang nggak harus pakai mentor ya? Enggak, maksudnya biasanya tahu dari temennya, kakak kelasnya gitu kan. Kalau gue enggak sama sekali, pure gue nyari di internet beasiswa Turki, jebret keluar YTB. Padahal kan gampang ya. Iya, tapi banyak orang yang kayak gitu. Tetap butuh mentor. Kayak maksudnya mereka tahu beasiswa Turki tuh karena ngeliat postingan orang gitu ya. Biasa postingan Instagram orang atau dari seniornya gitu, atau dari gurunya yang ngasih saran. Kalau gue enggak. Tapi kalau lu berarti emang udah Turki banget nih, hati lu udah Turki, otak lu udah Turki banget. Iya, dan mungkin karena itu juga semesta memberi gue jalan. Asik. Tambah cinta sama semesta. Iya dong. Nah terus lu udah keterima nih. Lu udah keterima ke Turki. Dan terusnya lu lanjut di jurusan apa? Jurusan Public Relation and Advertising. Oh, bukan public relationship ya. Ini ngomongin relationship terus nih. Kayaknya belum masuk segmen. Jangan dulu ya. Nah terus lu tanya dong bahasa Turkinya apa? Bahasa Turkinya apa? Bahasa Turkinya adalah halkla ilişkiler ve reklamcılık. Gitu. Ngerti nggak? Jelek ya, bukan jelek. Jelek emang jelek. Reklamcılık ya. Nah terus lu jurusan itu tuh gimana? Lu sejalur gak sih sama pelajaran lu dulu waktu S1? Pasti enggak kan? Kan lu broadcasting. Sejalur lah, itu kan komunikasi. Komunikasi? Karena gue broadcasting S1-nya, jadi S2-nya gue mikir kalau gue broadcast aja, gue belajar cuma seputar media. Kayak alat-alat media lah, atau kehidupan tentang dunia media lah gitu. Nah, gue pengen nyari sesuatu yang beda gitu, yang istilahnya di komunikasi yang bisa dipakai di semua jurusan. Kayak PR itu sebenarnya semua perusahaan butuh PR. Benar. Nah tapi kadang kita nggak sadar kan, kayak apa sih PR, kayak diremehin gitu. Iya, Padahal benar, iya. Padahal PR adalah salah satu pekerjaan yang sangat-sangat berfungsi. Sangat. Iya, di perusahaan. Lu branding image diri lo Ya, aja. iyalah, Iya, image lo bisa. sekarang nih, apalagi musim ini kan influencer gitu-gitu. Iya, Kalau harus. mereka nggak punya strategi PR-nya, Strategi PR dan ngomong tuh gak gampang loh. iya betul. Bener, kalau lu misalnya ketemu sama orang dan lu nggak tahu latar belakang orangnya, terusnya apa yang harus diomongin, itu tuh lu buta cuy, Susah ya. susah banget. Susah, makanya itu dia. Daily Talk. Keluarin yuk.